Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menembak warga sipil di Kampung Nanggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua, Sabtu kemarin. Sebanyak 10 orang warga sipil yang berada di warung kopi tewas akibat luka tembak. Aparat TNI Polri telah selesai mengambil bukti-bukti di lokasi kejadian pada hari Minggu dan tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata. Diduga pelaku penembakan adalah kelompok pimpinan Egyanus Kogoya. Kelompok ini sebelumnya juga melakukan penembakan terhadap pesawat komersil ketika hendak mendarat di Nduga beberapa waktu lalu. Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun lalu telah menegaskan akan menumpas terorisme kelompok kriminal bersenjata di Papua, menyusul teror yang terus dilakukan kelompok teroris itu di bumi Cendrawasih. Pemerintah lewat statement resmi dari Menko Polhukam dan Keamanan Mahfud MD pada 29 April 2021 menyatakan organisasi dan juga anggota KKB dikategorikan selaku kelompok teroris karena mereka sudah melaksanakan kekerasan secara masif. Pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kertopati mendorong pemerintah membangun kepercayaan rakyat melalui komunikasi yang lebih baik lagi. Menurutnya masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Indikasi lemahnya sinergitas dalam pengelolaan masalah keamanan menurutnya mengharuskan peranan pemerintah untuk lebih intensif bekerja. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita pada malam hari ini dan telah bergabung bersama kami ada Pak Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Pak Sukamta. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Sukamta dulu sebagai anggota legislatif di Komisi 1, Komisi Pertahanan, melihat kondisi ataupun peristiwa di Nduga pada Sabtu pekan lalu, apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah benar ini akibat dari pemerintah yang kurang tegas, ataukah memang ada saluran komunikasi yang buntu, Pak Sukamta? Iya, terima kasih. Saya kira kita semua sudah memahami kompleksitas persoalan Papua ini. Jadi memang persoalan Papua ini tidak bisa didekati secara parsial. Jadi kita mestinya terus menyuarakan ya supaya Papua ini didekati secara komprehensif. Soal pemerintah sudah menetapkan pelaku kerusuhan ini menjadi teroris, KKB menjadi teroris. Ini harapan kita dulu, ini bukan sekedar untuk kepentingan politik keluar, tapi juga ada aksi di lapangan. Artinya Pak Sukamta menilai bersama teman-teman di Komisi 1 menilai hanya sekedar melabelkan saja dengan tindakan terorisme, tetapi di lapangan sesungguhnya tidak ada perubahan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu Pak Sukamta. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh TNI Polri ini, saya melihat Panglima yang sekarang berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang baru, tetapi masih belum efektif ya. Jadi selama ini TNI Polri ini lebih sifatnya defensif. Jadi polanya itu melindungi objek vital, pembangunan, kemudian pos-pos pengamanan, dan beberapa objek-objek tertentu ya. Nah saya kira dengan ditetapkannya KKB menjadi teroris dan aksinya makin lama makin brutal, makin banyak warga sipil yang terbunuh itu, mestinya sekarang pendekatannya perlu diperjelas, yaitu orang-orang yang masuk di dalam KKB itu harus dilakukan perburuan sampai ke sarang-sarangnya. Toh sudah ketahuan siapa orangnya, di mana alamatnya, bahkan di dalam beberapa kasus ada transaksi antara anggota oknum-oknum dengan mereka itu, gitu. Sehingga mau tidak mau TNI itu sudah tahu ya, kira-kira ada 150 orang anggota KKB. Nah mereka itu harus betul-betul diselesaikan secara militer. Yang kedua tentu kita ingin pendekatannya juga melibatkan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran di situ. Nah yang ketiga memang saya mendorong supaya di Papua itu dipetakan. Jadi mana wilayah konflik, mana wilayah yang kalau diberi warna konflik itu merah misalnya, mana yang panas, mungkin kuning, mana yang wilayah damai, yang hijau.
Nah, selama ini seolah-olah peristiwa KKB, konflik, ini menjalar di seluruh Papua yang luasnya sangat luar biasa itu, yang melebihi pulau-pulau besar lain di Indonesia. Nah, dengan adanya pemetaan itu nanti, pendekatan pembangunan maupun pendekatan keamanan itu menyesuaikan. Kalau wilayah damai tentu diperlakukan wilayah normal. Kemudian yang kuning itu ada prosedur tertentu. Yang merah perlakukan dengan pendekatan keamanan di situ. Dan boleh jadi setelah ketahuan wilayahnya merah, nanti cara membangun, cara melakukan pengamanan, dan cara mengelola wilayahnya juga sebagai wilayah konflik. Nah, kalau kita melihat pengalaman dunia internasional, apa yang dilakukan oleh PBB di Bosnia itu sangat menarik ketika terjadi konflik besar dulu. Ya, mereka melakukan pendekatan pemetaan yang bagus. Jadi dengan adanya peta yang jelas secara teritori, kita ini punya gambaran dan sekaligus mempersempit wilayah konflik. Makin sempit makin bagus. Nah, disitulah pendekatan konflik, pendekatan keamanan dilakukan. Nah, wilayah-wilayah lain tentu tidak. Nah, yang berikutnya saya mendorong supaya Papua ini diganti secara komprehensif. Kalau perlu ada menteri khusus yang menangani Papua supaya pendekatan pembangunannya tidak sektoral seperti hari ini. Baik, Pak Sukamta. Dan penggelontoran dana otsus itu tergantung kepada rencana pembangunannya, tidak digelontorkan uang secara cash kemudian secara prasmanan diserahkan kepada Pemda di sana. Baik. Nah, disitulah pendekatan komprehensif itu harapan kita bisa memberikan perubahan dan perbaikan di Papua. Baik, Ibu Adriana, apakah dibutuhkan menteri khusus yang mengurusi masalah Papua? Karena kalau selama ini kita lihat representasi Papua itu hanya ada di beberapa orang atau individu sebagai menteri maupun wakil menteri. Kan kita mesti lihat representasi Papua ya. Kalau dari segi jumlah ya rasionya berapa sebetulnya yang harus ada gitu. Tapi kalau menteri urusan Papua menurut saya itu bisa ada plus minusnya. Kalau istilah ingin menyelesaikan sampai ke akar-akar persoalannya ya ini tugas berat dari sebuah kementerian yang mengurus Papua. Tapi menurut saya kalau bisa misalnya bukan hanya di Papua tapi di wilayah timur pada umumnya gitu. Itu juga bisa, karena kalau hanya fokus kepada Papua kemudian tidak tuntas juga pekerjaannya, menurut saya ini akan jadi bumerang juga gitu. Nah, sebetulnya kementerian yang menangani Papua kan sudah banyak, kementerian koordinator juga ada gitu. Nah, sebenarnya di mana letak persoalannya gitu? Kalau ditambah lagi satu menteri khusus untuk Papua dan at the end of the day persoalannya tidak selesai juga, kan ada perbedaan pemahaman tentang akar masalah, pendekatan dan sebagainya. Menurut saya agak susah juga, Pak. Kalau saya melihatnya seperti itu gitu ya. Apakah pemahaman Papua di antara petinggi-petinggi di negeri ini juga berbeda satu sama lainnya, Bu? Saya melihat berbeda. Jadi begini, ketika tim LIPI dulu ya, sebelum jadi BRIN, itu kan kami diminta untuk mengkaji betul apa sumber persoalan di Papua. Kemudian kami menemukan 4 akar masalah utama yang ada di Papua. Kalau mau dilihat secara rinci di masing-masing persoalan itu ada lagi persoalan lain. Tapi itu, nah kemudian kami berikan semacam opsi. Kalau ini selesaikannya bagaimana, ini selesaikannya bagaimana. Nah itu tidak dijadikan rujukan. Malah kemudian dibilang penelitian itu lebih memberatkan kepada posisi pemerintah. Nah kami berargumentasi kalau mau menyelesaikan masalah ya kita harus tahu masalahnya apa. Jadi ini tidak mencari siapa yang salah, tapi ini loh persoalannya yang harus kita selesaikan. Nah, yang bergulir hari itu bagian dari persoalan yang belum selesai di masa lalu. Yang tadi saya coba sederhanakan jadi 2 ya, ada akar persoalan politik, ada akar persoalan ekonomi. Nah, itu yang tidak tuntas, walaupun ada pendekatan yang dilakukan. Tetapi satu catatan menurut saya, kita tidak memahami dinamika internal Papua. Seolah-olah kita memahami, ternyata kita tidak memahami. Papua itu sangat heterogen, mereka punya sistem kekuasaan berbeda, sistem ekonomi berbeda, sistem sosial budaya berbeda. Nah, mereka juga banyak, ya karena heterogen itu faksinya banyak gitu. Kita mau berhadapan dengan Papua yang mana?
gitu. Nah kalau bicara representasi ini salah satu kerumitan Papua gitu. Jadi kalau kita menganggap kita tahu, sebetulnya kita tidak tahu. Karena dari proses, kalau kita bicara proses penyelesaian masalah, representasi yang kita ajak bicara, substansi yang kita bahas, itu banyak sekali perbedaannya di situ. Makanya terjadilah apa yang kita hadapi hari ini. Dan riset dari LIPI itu juga tidak pernah dipakai sampai saat ini, Bu Adriana? Sebagian dipakai, minimal ada terminologi yang digunakan oleh pemerintah hari ini. Pertama, soal pendekatan dialog. Pendekatan dialog itu perlu dilakukan untuk Papua, walaupun bagaimana itu dilakukan itu pemerintah punya interpretasi sendiri, tapi itu jelas dilakukan. Yang kedua adalah istilah paradigma baru untuk Papua. Artinya apa? Kita tidak semata-mata itu hanya seolah-olah Jakarta yang tahu, tapi kita serahkan juga pada Papua. Nah, ini juga masih mengalami persoalan, tetapi itu sudah minimal itu sudah ada di dalam Impres Percepatan Pembangunan Papua tahun 2000 berapa itu saya lupa, 2019 kalau saya tidak salah. Itu sudah diadopsi di situ. Baik. Tapi ya itu tadi, karena kita tidak secara mendalam tahu tentang dinamika internal, itu memang menurut saya sangat sulit. Baik, nanti kita akan perdalam lagi, Bu, soal dinamika di lapangan yang tidak diketahui oleh pemerintah pusat di Jakarta. Kita akan dialog lagi usai pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.